Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Kita masih membicarakan bab 2 mengenai metabolisme. Dan kali ini yang kita bahas adalah anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks dengan membutuhkan cahaya. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama adalah fotosintesis, yang merupakan proses anabolisme, yaitu proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis akan mengubah karbon dioksida dan air menjadi sumber energi berupa karbohidrat dan oksigen. Proses fotosintesis sendiri melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang sangat tergantung pada cahaya, disebut juga dengan reaksi Hill. Sementara reaksi gelap tidak tergantung pada cahaya dan juga disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Ini adalah gambaran umum reaksi terang dan reaksi gelap pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di grana. Pada saat reaksi terang, energi cahaya ditangkap oleh tilakoid sehingga terjadi fotolisis, yaitu penguraian air dengan melepas ion hidrogen yang berenergi tinggi dan juga menghasilkan oksigen. Fotolisis merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Elektron kemudian ditransfer untuk membentuk energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH2 yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Reaksi gelap bisa berlangsung dengan adanya cahaya atau tanpa adanya cahaya. Reaksi ini terjadi di dalam stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dan karbon dioksida adalah melalui suatu siklus yang disebut siklus Kelvin-Benson. Pembahasan berikutnya adalah reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang yaitu reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis dan terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Jadi, reaksi ini sangat tergantung pada cahaya matahari. Pada reaksi ini terjadi pemecahan molekul-molekul air menjadi hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Pada reaksi terang terjadi pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Energi yang terbentuk kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi terang merupakan tahap awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Untuk menangkap sinar matahari atau foton, tumbuhan menggunakan seperangkat alat, yaitu fotosistem. Fotosistem merupakan molekul protein yang tertanam pada membran tilakoid. Ada dua macam fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi dari fotosistem 1 yang dinamakan P700. Dinamakan demikian
karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedang fotosistem 2 juga dinamakan P680 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Adapun tahapan reaksi terang adalah sebagai berikut. Penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Ketika sinar foton mengenai fotosistem, salah satu elektron tereksitasi keluar, dan ketika elektron kembali pada kedudukan semula, elektron tersebut mengeluarkan energi. Setelah fotosistem menyerap energi matahari, energi ini digunakan untuk fotolisis, yaitu memecah molekul air. Air yang dipecah akan menjadi ion hidrogen, oksigen, dan elektron. Kemudian, ion hidrogen ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH. Sedangkan gas oksigen dilepaskan ke udara. Elektron bebas yang terbentuk akan mengalami pemindahan atau transfer elektron melalui fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Kita bahas satu persatu mengenai fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Kita mulai dari fosforilasi siklik. Pada reaksi siklik, ketika cahaya matahari mengenai fotosistem, energi foton akan menyebabkan elektron yang ada di dalam fotosistem tereksitasi. Elektron tersebut memiliki energi yang sangat tinggi yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian dipindahkan ke pembawa elektron berikutnya, yaitu dari peridoksin ke plastoquinon, kemudian kompleks sitokrom, dan yang terakhir ke plastosianin. Ketika bergerak dalam sistem transfer elektron, elektron akan melepaskan energi yang kemudian energi tersebut digunakan untuk membentuk ATP. ATP terbentuk karena adanya penambahan gugus fosfat pada senyawa ADP. Pada sistem reaksi siklik hanya dihasilkan ATP. Elektron hanya bergerak berputar dalam siklus dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron dan kemudian kembali ke fotosistem 2. Reaksi fosforilasi non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya yang menyebabkan tereksitasinya elektron. Elektron ini meninggalkan pusat reaksi fotosistem 2 sehingga fotosistem 2 kehilangan elektron. Elektron yang hilang digantikan dari elektron hasil penguraian atau fotolisis air. Oksigen dari fotolisis akan dilepaskan sebagai gas, sedangkan ion hidrogen tetap di tilakoid. Elektron berenergi tinggi meninggalkan fotosistem 2 dan ditangkap oleh akseptor elektron dan dikirim ke sistem transport elektron, dibawa oleh plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan masuk ke fotosistem 1. Selama proses ini, elektron melepaskan energi yang ditangkap oleh ADP untuk membentuk ATP. Ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya, elektron meninggalkan pusat reaksi fotosistem 1 dan ditangkap oleh akseptor elektron yang selanjutnya dibawa oleh peridoksin untuk dipindahkan ke NADP+. NADP+ mengikat ion H+ membentuk NADPH2.